Pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Pasar Jaya Koja Baru, Kramat Jaya, Jakarta Utara, kini jadi sorotan masyarakat luas lantaran program penataan pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar dinilai merugikan para pedagang di lokasi tersebut. Sehingga meminta pemerintah Provinsi DKI untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama informasi selengkapnya berikut ini. Seorang pedagang UMKM sekaligus ahli waris pedagang di Pasar Jaya Koja Baru, Kramat Jaya, Jakarta Utara, Maria, menyampaikan keberatannya terkait dugaan penekanan dan intimidasi dalam proses penagihan CMS atau Charge for Maintenance Service dan BPP atau biaya pembinaan pedagang. Maria menilai terdapat ketidakjelasan dalam rincian tagihan CMS dan BPP yang disebut dihitung secara kumulatif sejak tahun 2018 hingga 2024-2026. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan karena para pedagang mengaku memiliki bukti pembayaran yang tercatat melalui sistem M-Pos. Selain itu, ia mengaku mengalami tekanan saat mengikuti proses mediasi yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Maria mengaku diminta menandatangani surat pengakuan utang di atas materai. Menurutnya, proses mediasi berlangsung dalam situasi yang membuat dirinya merasa tertekan. Bahkan ia mengaku tidak diberikan kesempatan untuk makan selama mediasi berlangsung dan mendapat ancaman kios akan disegel apabila tidak menandatangani kesepakatan terkait tagihan tersebut. Selain dugaan intimidasi, para pedagang juga mempertanyakan mekanisme penagihan tunggakan yang disebut telah menumpuk selama bertahun-tahun. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai dasar hukum, sistem perhitungan, serta standar penagihan CMS dan BPP yang diterapkan oleh pengelola pasar. Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dugaan alih fungsi fasilitas umum atau FASUM, termasuk fasilitas MCK, menjadi area komersial atau kios. Maria menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena fasilitas umum seharusnya diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan pedagang maupun pengunjung pasar. Ia berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun tangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bisa disampaikan dengan kedatangannya di gedung balai kota ini? Iya, saya sebagai ahli waris pedagang UMKM Pasar Koja Baru ini menegaskan bahwa saya keberatan ada unsurnya penekanan tentang tagihan CMS. Yang pertama bilang CMS, lalu BPP. Selaku saya pergi ke pusat ke Cikini, itu dibilang BPP dan CMS sama, tapi berujungnya itu penyegelan. Dan kita harus dipaksa menandatangani surat tersebut. Jadi tagihannya itu dari 2018 sampai 2026. Saya sudah ada buktinya, M-Posnya, kalau itu merupakan BPP. Jadi ditarik lagi nih sama si wakil PLT manajer area. Oh, datanya ini apa? Dari 2018 sampai 2024. Dan itu saya di bawah tekanan, suruh tanda tangan dan mengakui kesalahan saya di atas materai. Dan saya tahu negara ini negara hukum yang pastinya apabila di bawah tekanan itu materai itu tidak valid ya. Sama seperti dia juga memperjuangkan MCK menjadi kios permanen. Sementara itu, PLT Manajer Area Pasar Jaya Koja Baru, Tommy Herbowo SE, memberikan klarifikasi terkait dinamika yang terjadi di lingkungan pasar. Menurut Tommy, langkah-langkah yang dilakukan pengelola merupakan bagian dari upaya pembenahan, penataan, serta peningkatan fasilitas pasar. Ia menegaskan bahwa pihak pengelola telah beberapa kali melakukan mediasi dan komunikasi dengan para pedagang guna memberikan pemahaman mengenai kewajiban pedagang
serta program penataan pasar yang sedang dijalankan. Tidak ada niat untuk mematikan pedagang. Pihaknya justru ingin melakukan pembenahan agar kondisi pasar lebih baik, tertata, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pedagang maupun masyarakat, kata Tommy menjelaskan persoalan ini. Saat ini Pasar Jaya sedang dalam proses pemeramaan pasar ya. Pasar seluruh Pasar Jaya, salah satu contohnya pasar kita lain dalam proses pembangunan, revitalisasi, terus menarik tenan-tenan besar ya, termasuk Pasar Jaya. Nah, terus beberapa hal juga yang kita lakukan di pasar-pasar yaitu perbaikan kayak akses parkir, akses jalan, terus tempat usaha mungkin yang sedang tutup kita promosikan, banyak ya kita berupaya nih dalam proses saat ini yaitu melawan kondisi online dan juga sangat ini ya sangat berdampak pada kita ya, berdampak khususnya misalnya yang akhirnya biasanya pedagang beli langsung ada banyak yang online, supermarket kan jadi hambatan kita pedagang berkurang ya pembelinya ya, karena mungkin dengan kondisi yang lebih baik mereka para pengunjung lebih tertarik ya. Nah, beberapa contoh kalau di Pasar Koja kita lagi ada perbaikan akses jalan, terus sampah kita giat semua kerja bakti bersih, terus perbaikan akses kayak tangga, terus yang bocor-bocor sedang kita kerjakan banyak. Dari Jakarta, reporter Wahyu Widodo Pro TV memberitakan.